Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Andi Teguh. Kelompok 6 akan menerangkan tentang al-musyarakah dan al-mudharabah. Yang pertama, pengertian mudharabah. Mudharabah berasal dari kata mudharab, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang diutamakan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Jika kerugian akibat dari kelalaian pengelola, si pengelola harus tanggung jawab atas kerugian tersebut. Dasar-dasar hukum mudharabah dalam Al-Quran di sini ada 3. Yang pertama, Quran surat An-Nisa ayat 29. Hei yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta semua dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Yang kedua, Quran Al-Maidah ayat 1. Hei orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Yang ketiga, Al-Baqarah ayat 283, yang artinya, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dicapai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Rukun dan syarat pembayaran ada 4. Yang pertama, syahibul malah dan mudrab harus cakap hukum. Yang kedua, dibagi menjadi 3. Pernyataan ijab dan kabul dengan memperhatikan. Yang pertama, penawaran dan penerimaan harus secara menunjukkan tujuan dakwah. Secara menunjukkan tujuan kontra. Seterusnya, penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontra. Yang terakhir, akad secara tertulis melalui dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Yang ketiga, modal ialah sejumlah uang yang diberikan oleh sahibul mal kepada mudharab untuk usaha dengan syarat. Yang pertama, harus diketahui jumlah dan jenisnya. Yang kedua, berbentuk uang atau barang yang nilai harus dinilai pada waktu akad. Seterusnya, tidak berbentuk piutang dan harus dibayar kepada mudharab baik. Yang keempat, keuntungan mudharab adalah sejumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yakni ada 3. Yang pertama, harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh diisyaratkan untuk satu pihak. Yang kedua, bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk dari keuntungan sesuai kesepakatan. Yang terakhir, penyediaan dana menggunakan semua kerugian akibat dari mudharab
dan pengelolaan tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, pelanggaran kesepakatan. Jenis-jenis mudharab. Secara umum mudharab terdiri dari dua jenis, yakni yang pertama mudharab mutolaqoh, yakni di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelolaan dalam bentuk pengelolaan investasinya. Yang kedua mudharab muqayyadah, yakni di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara, dan objek investasi, yakni skema mudharabah. Ya, saya akan menjelaskan skema. Nasab mengajukan pembiayaan kepada bank untuk memperoleh modal usaha. Bank memberikan modal sebesar 100% untuk dikelola oleh nasabah yang memiliki keahlian tertentu. Ketika akad berlangsung, telah ditentukan proporsi bagi hasilnya. Jika terjadi kerugian ketika menjalankan usaha yang bukan merupakan kelalaian nasabah, maka kerugian ditanggung oleh bank. Setelah proses usaha berjalan, lalu keuntungan dibagi sesuai ketentuan nasab. Selain itu, nasab juga mengembalikan modal pokok kepada bank. Pengertian musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu ketentuan, di mana masing-masing pihak memberi kontribusi dana dengan kesetujuan bahwa keuntungan bagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan risiko berdasarkan proporsi kontribusi dana. Musyarakah yakni membiayai berdasarkan akad kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dana dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dasar hukum musyarakah dalam Al-Quran dibagi menjadi dua, yakni Quran surat Syahad ayat 24, yang artinya, dan sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagai dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengajarkan amal saleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Yang kedua, Quran surat Al-Maidah. Hei orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Di dalam hadis ada dua. Yang pertama hadis riwayat Abu Daud dari Hurairah Rasulullah SAW. Yang kedua hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amir bin Auf. Rukun dan syarat. Rukun musyarakah antara lain ada 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama, ijab. Ijab kabul adalah akad kesepakatan antara dua pihak yang bertransaksi. Yang kedua, dua pihak yang berakad dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
Yang ketiga, objek akad yang disebut mujak alaihi yang mengacu modal atau pekerjaan. Dan yang terakhir, nisab. Syarat-syarat dari musyarakah. Yang pertama, perserikatan merupakan transaksi yang bisa diwakilkan menurut Imam Hanafi. Semua jenis syirah mengandung perwakilan. Yang kedua, persentasi pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat hendaknya diketahui ketika pelaksanaan akad. Dan yang terakhir, keuntungan untuk masing-masing pihak ditentukan secara global berdasarkan persentase tertentu sesuai kesepakatan. Tidak bolehnya ditentukan dalam bentuk jumlah tertentu. Skema musyarakah. Ya, saya akan menjelaskan skema musyarakah. Penjelasan skema, nasabah menjelaskan pembiaya kepada bank dengan akad musyarakah untuk mendapatkan tambahan modal. Antara nasabah dan bank saling berkontribusi dalam usaha ini. Dalam hal antara kedua pihak saling bekerja sama dalam mengelola usaha, yang mana keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Jika terjadi kerugian, maka ditanggung bersama dan tidak ada pihak yang dirugikan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau kurang jelas bisa ditanya di sesi tanya jawab. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.